Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan karena cuaca bagus. Hari ini kita boleh lagi dijumpakan oleh Tuhan beribadah bersama-sama melalui persekutuan wanita kaum ibu. Kita sudah berada di Minggu Sengsara yang kelima. Sepanjang Minggu Sengsara ini ada firman Tuhan disampaikan kepada kita semua untuk supaya kita memahami arti kesengsaraan dari Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dalam perjamuan kudus di Jumat Agung tidak ada lagi persiapan perjamuan kudus, karena sepanjang Minggu Sengsara, 6 Minggu Sengsara, kita dilengkapi dengan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang melengkapi kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus mengajarkan untuk mampu mengendalikan diri, menahan emosi kita, untuk sabar terhadap segala sesuatu. Kalau saudara-saudara kita dari Muslim, mereka sementara saat ini dalam minggu-minggu puasa. Puasa menahan diri juga. Nah, sebenarnya juga saudara, perenungan kita Minggu Sengsara ini mengingatkan kita untuk mampu mengendalikan diri, terutama lagi ibu-ibu. Ada teman saya bilang begini, ibu-ibu bukan cuma hebat foto, selfie, tapi ibu-ibu juga hebat foto. Nah, ada kan di Elroy yang suka foto. Ada Marsadiki, no? Karena kebanyakan yang paling ramai di keluarga, yang lebih banyak bicara adalah ibu atau bapak? Ibu-ibu yang jawab. Ibu-ibu yang paling banyak bicara. Oh? Nah, itulah kodrat ibu-ibu. Tapi walaupun orang yang paling banyak bicara atau yang paling cerewet, tapi ibu-ibu sangat dibutuhkan oleh keluarga. Amin. Kalau seorang ibu tidak ada lagi, maka keluarga, jangankan anak-anak, suami bagaikan anak ayam kehilangan induknya, bisa kocar-kacir. Oh? Itu memang kodrat kita sebagai ibu, biar cerewet, markal, rajin, tetap disayang oleh suami. Oh? Karena memang ibu-ibu, sebagaimana juga saya berkhotbah di wilayah, rapat koordinasi wilayah, status dari penatua kaum ibu wilayah, dia bilang bahwa itu ibu-ibu bukan sekedar bahodeng, ibu-ibu bukan sekedar bagaya, tapi ibu-ibu, dia bilang, panongka mafana rumah. Oh, tahu tuh mafana yang ada di atas. Oh, kalau tidak ada mafana, bisa merubah tuh atap. Tiang raja. Nah, maka demikian pun ibu-ibu. Oh, ibu-ibu ketika rajin bekerja membantu perekonomian keluarga, pasti keluarga sejahtera. Anak-anak bahagia, suami juga bahagia. Itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang ibu yang punya peranan yang sangat besar. Bahkan melekat dalam diri seorang ibu adalah tiang doa di tengah keluarga. Bahwa seorang ibu, istri, mama terus mendoakan suami. Mendoakan suami supaya suami takut Tuhan. Karena itu di ibadah-ibadah mana yang paling banyak, ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu, Kang. Karena tuh ibu-ibu pelagu, wanita kaum ibu, mari hai wanita gereja, ibu-ibu Tuhan. Bapak-bapak bilang tuh, bapak-bapak lagu kebangsaan, marilah kaum bapak, dan itu ya panggil marilah kaum bapak gereja. Pokoknya seperti itu. Kalau ibu-ibu katanya, so wanita gereja, so istri yang teramat baik, so ibu-ibu Tuhan. Seperti itu. Tapi artinya bahwa ibu-ibu punya peranan penting dalam kehidupan rumah tangga. Nah, pembacaan kita dalam kitab Injil Yohanes menceritakan bahwa Yesus di hadapan Pilatus. Pilatus dia cuci tangan. Dia tidak bertanggung jawab terhadap Yesus. Padahal Pilatus tahu Yesus dia tidak bersalah, tidak mendapati kesalahan sekecil pun. Tapi Pilatus tahu karena dengki, karena iri hati,
Karena merasa tersaingi, maka ahli Taurat, orang Yahudi, tua-tua Yahudi, mereka menyalibkan Yesus. Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan Yesus. Enyakan Yesus, enyakan dia. Mereka lebih memilih Barabas yang dibebaskan. Padahal Barabas itu adalah penyamun, penjahat kelas kakap. Tapi mereka lebih memilih Yesus yang tidak bersalah, yang harus disalibkan. Kalau kita baca dalam kitab Injil Matius, istri Pilatus mengirim pesan, jangan campuri urusan orang ini. Karena dalam mimpi aku sangat terganggu. Karena memang Yesus tidak bersalah. Nah, ibu-ibu yang kekasih, dari sini kita belajar bahwa ibu-ibu punya peran penting dalam keluarga. Apalagi terhadap suami. Yang dikatakan bahwa keberhasilan suami karena ada perempuan di belakangnya. Ada istri, no? Kalau istri selalu mendoakan suami, kalau istri selalu memotivasi suami, kalau istri senantiasa memberikan energi positif kepada suami, dia akan lakukan apa yang baik. Suami berhasil dalam karir, dalam pekerjaan. Suami menjadi takut akan Tuhan. Tapi kalau istri pengaruhi untuk hal-hal negatif, besar pasak daripada tiang, toh, lebih banyak bahodeng, toh, deng gaya, dan tahu nih suami mau mati atau nyanda. Nah, itu juga yang akan menjerumuskan suami mau korupsi, suami mau melakukan apa yang tidak baik. Toh. Tapi kalau istri selalu hidup apa adanya. Semua perempuan, saya kira ibu-ibu semua suka cantik. Siapa tuh nih mau? No? Semua namanya perempuan. Saya juga pernah mengatakan di ibu lalu di komisi, kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak, dorang pe baju cuma tangan panjang, tangan pendek, batik, polos, pakai dasi, celana. Nggak ada kan bapak-bapak pe sepatu pink atau bapak-bapak pe celana pink. Tapi kalau ibu-ibu banyak sekali model dari ujung rambut sampai ujung kaki, no? Mau suka yang transparan, yang dari atas lebih ke bawah ada, yang dari bawah lebih ke atas ada, mau tak buka, mau tak tutup, no? Semua ada. No? Nggak ada tuh bapak-bapak make up, no? Nggak ada tuh smoothing, nggak ada tuh krim batok, nggak. Ibu-ibu yang paling banyak, perempuan yang paling banyak makan biaya. Toh? Nah, bayangkan ibu-ibu, kalau orang tidak mampu mengendalikan diri, maka bukan kesuksesan seorang laki-laki, tapi kejatuhan laki-laki ada di tangan istrinya, di tangan ibunya, di tangan istrinya. Toh? Seperti itu. Dan karena itu istri Pilatus sobabise, jangan urusi urusan orang ini karena dia tidak bersalah. Jadi memang punya pengaruh. Namun kadangkala saudara, orang jadi Pilatus, tidak bertanggung jawab. Apa yang orang bilang kadangkala orang pungkiri. Pendeta Tirsa ada bilang, tuh ini begini. Orang semua datang, iyo kata pendeta Tirsa, nyanda siapa tuh udah bilang. Padahal banyak orang tuh udah dengar. Nggak ada kalau di Elroy Kang. Elroy nggak ada. Kadang kurang bertanggung jawab dengan perkataan kita. Kurang bertanggung jawab dengan tindakan kita. Sama dengan Pilatus sering kali cuci tangan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita. Mari ibu-ibu yang kekasih, kita mampu mengendalikan diri. Jadilah istri yang baik. Kecantikan, kemolekan itu adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan itu dipuji-puji. Tuh kecantikan bukan dilihat dari dia face, kecantikan dilihat dari hati. Toh? Biar koman sama de artis kong dapat tako le dia pe bafeto, dapat tako dia pe iri hati, dapat tako tuh dia pe Carlota. Pokoknya dapat tako. Toh? Memang hilang dia pe kecantikan. Toh? Tapi hati kita, kalau orang pe hati ini nyanda error, artinya orang pe hati ini selalu bersih, semangat tuh suami. Oh, semangat tuh suami. Tapi kalau tom pe hati ini masih di jalan, kong soba veto. Ada bu. Baru tarik mau masuk rumah,
Coba veto. Oh, bagaimana suami mau betah di rumah? Lebih baik dia pergi di luar. Oh? Tapi berikanlah yang terbaik. Doa istri itu mengubah suami. Doa istri itu biarpun itu suami pang mabo, pang judi, pang semua. Tapi ketika orang berdoa, Tuhan akan ubahkan. Tidak ada yang mustahil. Kalau ibu pendeta dengan ibu penatua sudah aja berdoa for orang lain. Kurang berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk jemaat. Tapi ibu-ibu ketika masih diberi pasangan hidup, doakan suami, supaya tetap sayang pada orang. Saya lihat status saudara saya, dia bilang begini, ibu-ibu harus tahu merawat diri. Karena sekarang ini pencuri bapak-bapak lebih jahat dari pencuri anak-anak. Pencuri bapak-bapak katanya lebih jahat dari pencuri. Ini sekarang kenyataan, bukan cuma sekedar status, tapi itu yang terjadi. No, bayangkan kalau istri sama dengan harimau di rumah, memang orang langsung curi tuh dia pe bapak. Tapi di Elroy tidak ada. No? Orang belajar mengendalikan diri, belajar untuk sabar. No? Belajar untuk mengekang perkataan kita. Belajar untuk bermesra kepada suami kita. Toh? Baku panggil sayang. Toh? Ada yang jawab baku panggil babes di sini? Ada. Wakam. Oh, Ibu Dina kan. Ibu Dina memang kita lihat babes. Oh? Ini Pak Ben, Pak Sinyo memang senang sekali ketika panggil babes. Artinya Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, mari kita menciptakan suasana yang gembira di dalam rumah. Orang ciptakan suasana biar orang nyandak mau pi pantai, nyandak pi mall, tapi kalau di rumah biar cuma makan pisang goreng, colo dabu-dabu, gembira, senang-senang, tertawa. Itu sukacita besar. Apalagi kalau ada gohu, itu hal-hal yang sederhana. Ibu-ibu yang kekasih, jadilah kita sebagai pembawa shalom, sukacita, penyejuk di tengah keluarga, pembawa damai, memberikan shalom. Kalau tuh anak-anak mau rasa betakon dia pe mama tiap hari, bafeto biar anak ndak ada salah kong bafeto, nyandak betah juga anak-anak. Tapi mari kita jadi istri yang baik, istri yang cakap. Mari kita jadi ibu yang cakap, ibu yang baik, yang tetap mendoakan keluarga kita, juga yang tetap memberi semangat, memberi support. Kadang-kala biar sonyanda ada doi, kan ibu-ibu adalah bendahara di tengah keluarga. Enak tuh jadi bendahara. Jangan jadi bendahara sama dengan kita bilang tadi, pulang kerja masih di jalan tagi tuh sudah dapat hari ini atau tuh minggu ini. Biar itu suaminya nggak mau rasa kirene. Tapi lihat waktunya. Kalau memang dia mood bagus, semua dia mau kasih. So nak mau baroko, seperti itu. Siapa Ibu Dina? Nyanda toh, kalau pastinya pulang tuh tetap. Amin. Betul ibu-ibu. Karena kata tuh suami kan pasti juga berpikir, tapi istri perajin, kita istri baik-baik. Jadi suami juga seperti itu. Tapi di Elroy memang saya belum pernah mendengar ada hal-hal yang nyandak mengenakkan. Karena ibu-ibu adalah ibu-ibu yang cakap, istri yang teramat baik, disayang oleh suami. Karena itu di perenungan Minggu Sengsara ini ibu-ibu, mari kita mampu mengendalikan diri, mampu mengendalikan pikiran kita, perkataan kita, juga mengendalikan keinginan kita. Kalau orang tidak kendalikan tuh keinginan, cuma pergi di pasar, ya ndak jadi beli ikan pulang kamari, so segala macam tuh udah beli. So beli ku teks. Seperti itu. Jadi kita memprioritaskan apa yang orang butuhkan. Kalau kata ada lebihnya ndak masalah. Ndak masalah. Karena itu ibu-ibu sekarang kan lebih cekatan jualan online. Seperti itu. Silakan ibu-ibu. Yang penting hal yang positif, menyenangkan hati suami, menyenangkan hati anak-anak, menambah income ekonomi keluarga, membuat keluarga sejahtera.
Itu yang paling penting. Dan itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, menolong kita dalam perenungan Minggu Sengsara ini menjadi istri yang teramat baik. Nanti sebentar ada sosialisasi, karena ini masih dalam hubungan khotbah. Kiranya Tuhan memberkati, menolong, dan mampu kita menerjemahkan kehendak firman Tuhan. Amin. Puji-pujian dari ibu-ibu di atas 50 tahun, termasuk saya.